Film ini dimulai dengan sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang yang telah tinggal di dalam bunker nuklir selama 300 hari. Ray dan Claire selalu menekankan dua aturan utama kepada putri mereka, Zoe untuk selalu tetap tenang dan tidak pernah meninggalkan tempat perlindungan. Sayangnya, dunia di atas mereka telah sepi karena wabah virus aneh dan sekarang mereka adalah satu-satunya yang selamat. Meskipun sudah 300 hari sejak infeksi dimulai, tanah masih sangat berbahaya karena epidemi telah melahirkan makhluk berbahaya yang dikenal sebagai breeder yang membunuh manusia. Adegan bergeser ke 300 hari yang lalu, ketika pertama kali dimulai. Keluarga 3 orang itu tinggal di lingkungan yang damai. Tiba-tiba mereka melihat tetangga mereka mulai panik berkemas untuk meninggalkan kota. Ketika ditanya apa yang terjadi, para tetangga tidak menjawab, tetapi dengan cepat pergi. Sebagai gantinya, ternyata epidemi virus telah melanda kota kecil mereka yang bernama Kingsville. Takut terinfeksi, penduduk meninggalkan rumah mereka dan berkendara di jalan raya untuk melarikan diri. Namun mereka dihentikan di tengah jalan oleh petugas kesehatan yang menyatakan daerah tersebut dikarantina. Saat orang-orang keluar dari mobil, sepasang jet tempur menjatuhkan banyak bom di dekatnya, menyerang warga yang ketakutan. Saat mereka melarikan diri dalam ketakutan di tengah kekacauan, Ray menuntun keluarga ke sekolah dasar terdekat. Tepat saat jet tempur menjatuhkan bom lain di dekatnya, mereka menemukan ruang bawah tanah menuju tempat perlindungan dan memasukinya. Kembali ke masa sekarang, Zoe terbangun suatu malam setelah mengalami mimpi buruk tentang breeder yang menyusup ke tempat perlindungan mereka. Claire segera menenangkannya dan meyakinkan bahwa dia aman karena ayahnya, Ray, sedang berjaga untuk meredakan kekhawatirannya. Claire membawa Zoe untuk bertemu dengan Ray yang baru saja kembali dari shift jaganya. Ray lebih lanjut meyakinkannya bahwa dia aman dan mengizinkannya untuk memanjat tangga menuju pintu keluar tempat penampungan. Ketika Zoe mencapai puncak, dia menemukan bahwa pintu masuk terkunci rapat dengan serangkaian rantai pengaman. Melihat ini, Zoe yang paranoid akhirnya yakin dan kembali ke orang tuanya. Keluarga itu menuju dapur penampungan. Di sana, Zoe melakukan ritual bersama Claire dengan mengukir garis di dinding untuk menandakan hari baru. Setelah melakukan itu, Zoe menghitung tanda-tanda di dinding dan menyadari bahwa mereka telah menghabiskan total 301 hari sendirian di tempat penampungan. Kesadaran ini membuat Zoe sedih karena dia tidak memiliki teman seusianya dan bosan tinggal di tempat penampungan yang suram. Beberapa menit kemudian, Zoe duduk untuk sarapan, sementara Claire memindai rak dapur untuk mencari makanan. Namun, mereka segera menemukan bahwa wadah itu kosong. Saat menyelidiki, Claire menemukan seekor tikus telah memasuki dapur dan memakan sebagian besar makanan kaleng, sehingga simpanan mereka yang sudah terbatas menipis. Keluarga itu juga menemukan bahwa tikus berhasil menyelinap ke tempat perlindungan melalui lubang selain bawah tanah utama yang dibarikade. Mereka menemukan saluran udara kecil, tetapi Ray meyakinkan Zoe bahwa breeder tidak akan bisa masuk melalui saluran itu. Dengan sangat sedikit alternatif dan tidak ada kaleng persik yang tersisa, keluarga itu puas dengan sepiring kacang untuk sarapan. Zoe yang merajuk dan menahan diri, dia tidak mau makan. Karena situasi mereka, Zoe mengoceh tentang kondisi kehidupan yang buruk dan mengeluh tentang terkurung di tempat penampungan. Ray memahaminya dan menghibur putrinya yang putus asa. Saat dia menjelaskan pentingnya tinggal di tempat penampungan untuk bersembunyi dari yang lain, akhirnya Zoe mengerti dan mulai mau makan setelah Ray melontarkan lelucon untuk mencerahkan harinya. Suasana malam itu, Claire bergabung dengan Zoe di ruangan lain. 2 orang itu bermain monopoli, tetapi Zoe segera menjadi tidak tertarik
dan bosan dengan permainan itu. Claire memberikan periskop untuk melihat tanah di atas jika permainan membosankan. Bagaimana kalau mengintip kehancuran kita yang tak terelakkan dengan melihat melalui periskop itu? Zoe melihat dunia luar, tetapi kecewa karena tidak menemukan apapun selain gurun. Setelah melihat sebentar, Zoe kembali bermain monopoli dengan Claire di meja makan. Saat bermain, Zoe melihat tikus mengunyah salah satu kaleng dan diam-diam memberitahu ibunya. Akhirnya ketiganya memutuskan cara membunuh binatang itu. Setelah pertimbangan yang panjang, Claire membunuh tikus sebelum ia kabur. Tetapi dalam prosesnya, tikus itu menjatuhkan salah satu lampu yang meledak menyebabkan kebakaran yang luar biasa. Claire langsung membawa kain dan mencoba memadamkan api. Sementara Ray menuju pompa untuk mengambil air. Sekali lagi pompa yang rusak tidak berfungsi, menyebabkan Ray berjuang dengan tuas, sementara Claire berteriak padanya untuk meminta bantuan. Untungnya, Ray berhasil menyalakannya tepat waktu, dan bersama-sama keduanya memadamkan api yang hebat. Ketika api telah sepenuhnya padam, keluarga itu menemukan bahwa asap sisa telah memasuki ventilasi udara dan keluar ke tanah. Melihat ini, keluarga tersebut memperkirakan bahwa Bretter dapat melihat abu di atas tanah dan memutuskan untuk menuju ke permukaan untuk menutupi jejak mereka. Setelah meminta Zoe untuk tidak meninggalkan tempat berlindung, pasangan itu menuju ke permukaan untuk membuang abu sisa. Sementara pasangan itu membersihkan tanah, Zoe mengawasi mereka melalui periskop. Saat itu juga dia melihat sosok aneh mengintai di belakang orang tuanya dan berasumsi bahwa itu adalah Bretter. Zoe berteriak untuk menarik perhatian orang tuanya, tetapi pasangan itu berada jauh dan tidak mendengarnya. Zoe mengabaikan perintah orang tuanya. Dia membuka pintu dan keluar dari tempat perlindungan. Saat dia berlari ke orang tuanya untuk memperingatkan mereka tentang makhluk yang mengintai di luar, Zoe tidak menemukan siapapun dan meneriakkan nama mereka. Saat dia berkeliaran mencari mereka, tiba-tiba Claire muncul di belakang Zoe dan menutup mulutnya untuk menghentikan jeritannya yang tak henti-hentinya. Ketika Claire melepaskan Zoe, gadis kecil itu memperingatkan pasangan itu tentang sosok aneh yang dia lihat di belakang mereka. Bentuk yang dilihat Zoe ternyata adalah kawanan rusa, tetapi ketiganya menyadari bahwa mereka pasti melarikan diri dari sesuatu, dan mereka segera berlari ke pintu terbuka dan menuju tempat perlindungannya. Saat mereka memasuki fasilitas bawah tanah, keluarga itu mendengar langkah kaki yang keras dari Bretter. Untuk menghindari ketahuan, mereka semua tetap diam. Saat derap langkah kaki mulai menghilang, tiba-tiba saja boneka Zoe mulai membuat keributan setelah tanpa sengaja menarik tali yang tersangkut di pipa. Merasa ketakutan dengan suara boneka itu, Ray dengan cepat mengambil mainan itu dan menghancurkannya untuk mencegahnya menarik makhluk itu. Namun, sudah terlambat karena Bretter telah mendengar boneka itu dan dengan kasar menyerang tempat mereka untuk mengakses tempat perlindungan mereka. Rantai ditarik satu persatu dan melihat ini, Ray dan Claire memanjat tangga untuk menutup pintu. Pintu itu hampir saja terbuka dan memperlihatkan makhluk di luar. Setelah itu mereka memasang pengunci di tempatnya menghentikan makhluk itu agar tidak masuk. Karena tidak mendengar suara lebih lanjut, Claire dan Ray menuruni tangga dan kembali kepada Zoe. Saat mereka menghela napas lega, rupanya itu semua belum berakhir. Karena suara di atap semakin kuat, sehingga mengungkapkan bahwa lebih banyak makhluk telah tiba. Keluarga itu mencoba untuk mendapatkan pengunci lain untuk tempat itu, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, Bretter menghancurkannya. Saat logam berat jatuh ke tanah, ketiganya berlari ke ruangan lain. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri, Claire menarik lampu di lorong yang menyebabkan kebakaran. Setelah itu dia dan Ray menggunakan rak untuk menghalangi jalan. Setelah itu mereka mencari jalan keluar alternatif dan memutuskan untuk menggunakan ventilasi yang digunakan tikus. Dengan bantuan Ray, Claire melewati celah sempit itu dan muncul di luar, mencapai tanah. Claire memindai area tersebut dan untungnya tidak melihat ada Bretter.
Claire dengan cepat memberitahu Ray yang kemudian juga membantu Zoe untuk melalui ventilasi. Begitu ibu dan anak itu berhasil melewatinya, Ray mencoba memanjat juga, tetapi sepertinya ia tidak bisa. Di saat yang putus asa, Ray terkilir bahunya dan mencoba masuk, tetapi sebelum dia bisa keluar, para predator berhasil masuk dan menyerang pria yang terluka itu, menariknya kembali ke tempat perlindungan. Claire dan Zoe dengan ngeri melihat cipratan darah itu, dan akhirnya berasumsi bahwa Ray sudah mati. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk berduka atas kepergiannya, keduanya berlari dengan cepat melalui jalan-jalan gelap, dan muncul di jalan raya yang dipenuhi dengan deretan mobil kosong. Saat itu juga sebuah helikopter dengan lampu depan yang terang muncul di langit. Melihat helikopter tersebut, keduanya berlari ke arah yang berlawanan. Namun mereka tidak berhasil. Mereka ditangkap oleh jaring yang ditembakkan. Saat mereka berjuang untuk melepaskan diri dari jaring tersebut, para predator muncul dari bayang-bayang dan mengelilingi mereka. Saat mereka melangkah ke dalam cahaya, mereka mengetahui bahwa predator sebenarnya bukanlah makhluk mengerikan, tetapi sebenarnya adalah tentara Amerika yang mengenakan pakaian lengkap dengan masker wajah pelindung. Dalam adegan kilas balik 300 hari yang lalu, tepat saat serangan udara di bunker, Claire menemukan luka di tangannya dan menunjukkannya kepada keluarganya. Lukanya berubah menjadi hitam, menandakan bahwa dia terinfeksi. Melihat ini, keluarga itu menyadari bahwa virus itu mengudara dan sekarang telah menginfeksi seluruh kota. Kembali ke masa sekarang. Orang-orang bersenjata itu meminta mereka untuk tenang saat mereka mengeluarkan jarum suntik untuk menguji mereka terhadap virus. Saat tentara mengambil darah mereka, mereka menemukan bahwa dua orang itu memang terinfeksi. Mengetahui hal ini, tentara mengelilingi mereka dengan senjata dan bersiap untuk menembak. Namun sebelum mereka menarik pelatuk, Ray yang telah berubah menjadi makhluk seperti vampir dengan urat hitam dan mata merah menyerang tentara itu. Ia menunjukkan kekuatan manusia super. Dia berhasil membunuh segelintir dari mereka, tetapi akhirnya dikalahkan oleh yang lain yang menembaki dia dengan peluru. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga itulah virusnya, sedangkan predator adalah orang normal biasa. Mereka dapat menjalani hidup normal selama mereka tidak hilang kendali. Kemudian kita menemukan alasan mengapa Ray dan Claire bersikeras pada aturan untuk selalu tetap tenang. Tampaknya yang terinfeksi dapat kehilangan kendali atas emosi mereka dan menjadi monster. Namun jika mereka tetap tenang, mereka tetap seperti manusia normal. Sayangnya ini tidak mengesampingkan fakta bahwa mereka terinfeksi. Dan karena itu berbahaya, tentara ingin membunuh mereka semua. Ketika para prajurit selesai dengan Ray, mereka melihat kembali ke jaring itu, dan hanya menemukan bahwa Claire dan Zoe telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Zoe bersembunyi di dalam mobil, sementara Claire berubah menjadi vampir dan dengan mudah mengalahkan 3 dari 4 prajurit yang tersisa. Namun dia ditembak dan terluka oleh prajurit terakhir yang masih hidup. Tepat ketika pria bersenjata itu akan melakukan tembakan terakhir, Zoe yang berubah melompat ke arahnya dan melepas topeng wajahnya, yang membuat tentara itu terpapar virus. Zoe akhirnya membunuh prajurit itu, tetapi akhirnya Claire menghentikannya. Ia berkata, jangan biarkan dia mati dengan cepat. Biarkan dia menjalani kehidupan yang terkutuk juga. Akhirnya keduanya meninggalkan pria itu dan berjalan menyusuri jalan raya sambil mencari Ray. Beberapa meter jauhnya, keduanya menemukan Ray yang sekarat tergeletak di lantai dengan berlinang air mata, mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada mereka. Tak lama kemudian, Claire dan Zoe melihat helikopter lain mendekat, jadi mereka berlari ke terowongan bawah tanah yang tersembunyi di bawah tumpukan kayu yang hancur. Saat mereka menuju ke dalam terowongan, mereka bertemu Joy, putra tetangga sebelah rumah mereka. Mereka terakhir kali bertemu setahun yang lalu pada awal wabah. Bocah lelaki itu membawa mereka ke sebuah tempat perlindungan, dan saat membukanya, terlihat sebuah sistem pembuangan limbah di bawah. Claire dan Zoe menemukan bahwa ada korban selamat yang juga terinfeksi.
yang telah tinggal di selokan Kingsville selama berbulan-bulan. Melihat ini, ibu dan anak itu merasa lega karena akhirnya menemukan orang lain seperti mereka. Zoe turun dari lubang itu dan bergabung dengan kelompok, dan Claire mengikutinya. Tak lama setelah film berakhir, Claire menatap matahari dengan mata merah sebelum akhirnya menutup lubang perlindungan itu. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.